Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Kusno Adi Mister dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat pasif atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah passive voice. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris selalu menggunakan pola yaitu yang diawali oleh subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Di sini kita akan membahas beberapa pola kalimat berdasarkan konteks waktunya. Yang pertama adalah yang kita bahas pola kalimat pasif yang digunakan untuk menyatakan pernyataan umum atau fakta. Ya. Di sini kita menggunakan pola subjek, kemudian diikuti oleh to be, is, mr, kemudian verb 3 kata kerja bentuk ketiga. Kita ingat di sini to be yang kita pakai adalah to be, is, am atau are. Contoh, sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate dibuat dari daging ayam, sapi, atau domba. Jadi ini merupakan fakta. Ya. Di sini kalimatnya diawali oleh subjek yaitu sate, kemudian diikuti oleh to be, is, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 yaitu made yang berasal dari kata make, made, made. Kemudian contoh yang kedua, fabrics is used to make clothes. Fabrics is used to make clothes. Kain digunakan untuk membuat pakaian. Kain digunakan untuk membuat pakaian. Fabrics is used to make clothes. Subjeknya adalah fabrics. Meskipun di situ ada s, tetapi ini termasuk benda yang tidak bisa dihitung, sehingga kita menggunakan to be, is. Kata kerjanya bentuk 3 used dari kata use, used. Number 3, contoh nomor 3, cows are bred for meat and milk. Cows are bred for meat and milk. Sapi dipelihara untuk diambil daging dan susunya. Sapi dipelihara untuk diambil daging dan susunya. Ini merupakan fakta ya. Sehingga di sini kita menggunakan to be, are. To be, is, mr. Kebetulan di sini karena subjeknya cows lebih dari satu, maka to be yang kita pakai adalah to be, are. Kata kerjanya sama, bentuk ketiga, verb 3. Number 4, nomor 4. Chickens are kept as farm animals. Chickens are kept as farm animals.
Ayam dipelihara sebagai hewan ternak. Ayam dipelihara sebagai hewan ternak. Chickens are kept as farm animals. Chickens di sini merupakan benda jamak sehingga menggunakan to be are. Kemudian diikuti verb 3 kept dari kata keep, ya. Keep, kept, kept. Contoh nomor 5. Lemper is wrapped in banana leaf. Lemper is wrapped in banana leaf. Lemper dibungkus dalam daun pisang. Lemper dibungkus dalam daun pisang. Ini merupakan fakta. Di mana-mana yang namanya lemper, bungkusnya adalah daun pisang. Pernyataan umum, kebenaran yang sudah diakui oleh halayak umum. Polanya sama, subjek, kemudian to be is. Kebetulan di sini lemper merupakan benda tunggal, maka menggunakan is. Kalau tadi nomor 3 dan nomor 4 itu bendanya jamak sehingga menggunakan to be are. Kata kerjanya sama, yaitu kata kerja bentuk ketiga, wrapped. Sebelum kita lanjut dengan pola kalimat yang lain, barangkali ada yang belum like, kemudian subscribe, silahkan di taps dulu tombol like dan subscribe-nya. Jenis nomor 2 yaitu kalimat yang digunakan untuk masa lampau. Kalimat pasif untuk masa lampau. Di mana di sini polanya sama, yang berbeda adalah to be-nya saja. To be yang kita pakai adalah to be was atau were. Kalau yang tadi pertama to be-nya is, mr, di sini kita menggunakan to be was atau were. Kata kerjanya sama, yaitu kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Example, contoh. The eggs were fried for breakfast this morning. The eggs were fried for breakfast this morning. Subjek, kemudian to be, kemudian verb 3, kata kerja bentuk ketiga, yang artinya telur-telur itu digoreng untuk sarapan tadi pagi. Jadi terjadi di masa lampau, yaitu tadi pagi. Di sini kita menggunakan to be were karena subjeknya adalah benda jamak, yaitu the eggs, lebih dari 1. Kemudian nomor 2, number 2. The newspaper was read by father yesterday. The newspaper was read by father yesterday. Surat kabar itu dibaca oleh ayah kemarin. Atau koran itu dibaca oleh ayah kemarin. Koran di sini sebagai subjek, kemudian diikuti oleh to be was, ya. Karena newspaper di sini tunggal, maka menggunakan to be was. Tapi tadi nomor 1 karena bendanya jamak,
maka to be-nya were. Kata kerjanya sama, yaitu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Kemudian number 3, the rice was cooked last night. The rice was cooked last night. Diawali oleh subjek, yaitu rice, to be-nya was, kemudian verb 3 cooked. Rice di sini merupakan benda yang tidak bisa dihitung, sehingga menggunakan to be was. Kemudian nomor 4, the exercises were done last week. The exercises were done last week. Latihan-latihan itu dikerjakan pada minggu lalu. Exercises atau latihan di sini sebagai subjek, kemudian to be were, kemudian verb 3 yaitu done dari kata do, ya, do, did, done. Last week ini minggu lalu. Peristiwanya terjadi di masa lampau. And then number 5, nomor 5, the car was repaired 2 weeks ago. The car was repaired 2 weeks ago. Mobil itu diperbaiki 2 minggu yang lalu. Mobil itu diperbaiki 2 minggu yang lalu. The car was repaired 2 weeks ago. The car di sini subjek, kemudian to be was, and then verb 3, kata kerja bentuk ketiga, repaired. Nah, kita lihat mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya menggunakan to be was atau were karena peristiwanya terjadi di masa lampau. Kemudian pola kalimat yang ketiga yaitu pola kalimat yang digunakan untuk peristiwa yang sedang berlangsung. Pola kalimat pasif yang digunakan untuk kalimat atau peristiwa yang sedang berlangsung. Di sini kita menggunakan to be is, am, atau are, kemudian diikuti oleh being, ya, ditambah being. Kata kerjanya sama, yaitu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Examples, contoh. The water is being boiled now. Air itu sedang direbus sekarang. The water is being boiled now. Air itu sedang direbus sekarang. Di sini subjeknya adalah water, kemudian to be-nya adalah is, kemudian diikuti oleh being untuk menunjukkan penekanan sedang dilakukan. Di sini kita menggunakan being. Kemudian verb 3, kata kerjanya sama, kata kerja bentuk ketiga. Number 2, nomor 2. The books are being printed now. The books are being printed now. Buku-buku itu sedang dicetak sekarang.
Buku-buku itu sedang dicetak sekarang. The books are being printed now. The books sebagai subjek. Kemudian di sini menggunakan to be are karena subjeknya lebih dari satu atau plural noun. Kemudian diikuti oleh being sama. Kemudian verb 3, kata kerja bentuk ketiga, printed. Nomor 3. The car is being repaired now. The car is being repaired now. Mobil itu sedang diperbaiki sekarang. Mobil itu sedang diperbaiki sekarang. The car is being repaired now. The car sebagai subjek. To be-nya di sini kita menggunakan is karena subjeknya tunggal. Kemudian being sama. Kemudian repaired, kata kerja bentuk ketiga. Nomor 4. The roof is being fixed now. The roof is being fixed now. Atap itu sedang diperbaiki atau dibetulkan sekarang. Atap itu sedang dibetulkan sekarang. Diawali oleh subjek yaitu the roof. Kemudian to be-nya is. Diikuti oleh being. Kemudian verb 3, kata kerja bentuk ketiga, fixed. Contoh nomor 5, number 5. The pencils are being sharpened now. The pencils are being sharpened now. Pensil-pensil itu sedang dipertajam sekarang. The pencils are being sharpened now. Di sini kita menggunakan to be are karena subjeknya lebih dari satu. The pencils, pensil-pensil itu. Sesudah to be, kita sama menggunakan being, kemudian verb 3, kata kerja bentuk ketiga, sharpened. Jadi untuk pola yang ketiga ini kita menggunakan to be is, am atau are yang diikuti oleh being. Ya. Nah, kita lihat sekarang ini daftar kata kerja. Verb 1, verb 2, verb 3, kemudian ada verb ing. Ya. Di sini untuk kalimat pasif kita menggunakan verb 3 yang kolom ketiga. Dari kata make, bentuk pertama, kemudian bentuk kedua made, bentuk tiganya juga sama made. Kemudian verb ing, bentuk ingnya adalah making, yang artinya membuat. Jadi untuk kalimat pasif kita menggunakan kata kerja yang kolom ketiga yaitu verb 3. Breed, bread, bread. Keep, kept, kept. Read, read, read. Do, did, done. Use, used, used. Saya ulangi. Use, used, used. Wrap, wrapped, wrapped. Boil, boiled, boiled. Print, printed, printed. Yaitu daftar kata kerja bentuk 1, 2, dan 3. I think that's all. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.